Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kembali berjumpa di One on One. 1 jam, 1 narasumber, 1000 inspirasi. Saya Latif Siregar akan menjadi teman Anda selama 1 jam untuk berbincang dengan tamu istimewa kita malam ini. Siapakah tamu kita yang datang ke panggung One on One malam ini? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Tamu kita di One on One malam ini, Menteri Agama Kabinet Kerja 2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin. Pria kelahiran Jakarta 25 November 1962 ini terpilih sebagai Menteri dalam Kabinet Kerja tahun 2014-2019. Lukman Hakim Saifuddin sering dianggap selaku kalangan intelektual muda Nahdlatul Ulama di zamannya. Lukman Hakim Saifuddin yang cerdas, modern, memiliki pemikiran yang terbuka, akan tetapi juga berintegritas. Sikap itulah yang membawa Lukman Hakim Saifuddin terpilih sebagai Menteri Agama Kabinet Kerja Jokowi JK. Lulusan Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur tahun 1983 ini sempat melanjutkan studinya di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta tahun 1990. Jejaknya sebagai menteri serupa dengan jejak ayahnya yaitu Saifuddin Zuhri yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama ke-9 di Indonesia. Sosok suami dari Trisna Willy ini merupakan tokoh yang aktif dalam keorganisasian. Terbukti, sejak tahun 1994 hingga saat ini ia aktif sebagai Wakil Ketua Bidang Pengembangan Program Yayasan Saifuddin Zuhri. Pernah menjadi proyek manajer Helen Keller International Jakarta di tahun 1995 hingga 1997, Lukman Hakim Saifuddin maju dan berhasil menduduki kursi DPR periode 1997 hingga 1999. 3 periode duduk di kursi DPR memantapkan langkah ayah dari 3 orang anak ini untuk kembali mengabdi kepada masyarakat sebagai Menteri Agama, menggantikan Menteri Agama sebelumnya Surya Dharma Ali hingga saat ini. Demikian sedikit rekam jejak salah satu Menteri Kabinet Kerja 2014-2019, tamu kita di One on One malam ini, Lukman Hakim Saifuddin. Baik pemirsa, One on One bersama kita saat ini sudah hadir Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih di tengah kesibukan menyempatkan diri datang ke panggung One on One malam ini. Sama-sama. Anda menteri yang unik. Ada 3 keunikannya yang saya catat. Menteri Agama didahului oleh orang tua yang juga Menteri Agama. Lalu kemudian satu-satunya menteri dari kabinet Pak SBY yang datang ke kabinet Pak Jokowi. Dan juga menteri dari parpol, tapi partai politiknya tidak mendukung pemerintah. Bagian mana yang paling menarik untuk kita bahas pertama ini? Ya, yang pertama ya mungkin kebetulan saja ya. Memang betul orang tua saya, ayah saya itu pada zamannya Presiden Bung Karno itu menjadi Menteri Agama pada tahun 1962 sampai 67 begitu. Jadi kalau lalu kemudian saya sekarang kemudian menjadi Menteri Agama yaitu mungkin kebetulan saja. Ya, yang kedua kaitannya dengan ya saya memang di kepemimpinan Pak SBY, tapi kan sudah menjelang di penghujung 4 bulan. Tepatnya 133 hari. Itu jadi karena saya hanya melanjutkan Menteri Agama yang terdahulu gitu. Nah, lalu yang ketiga tadi satu-satunya yang bukan dari partai politik pengusung. Dari partai politik, tapi partai politiknya tidak mengusung pemerintahan. Iya, saya pikir kabinet kerja sekarang tidak sepenuhnya seluruh anggota kabinetnya, menteri-menterinya dari partai politik yang mendukung Pak Jokowi JK, karena ada beberapa juga yang bahkan bukan dari kalangan partai politik gitu. Jadi ya itu sepenuhnya memang kewenangan Bapak Presiden. Ya. 100 hari lewat sedikit. Anda berada di kabinet kerja bersama pemerintahan Pak Presiden Jokowi JK. Kira-kira apa yang sudah dibuat dan bisa dilihat oleh masyarakat? Ya,
saya bersyukur karena seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa saya satu-satunya menteri yang melanjutkan. Jadi saya sempat 4 bulan terlebih dahulu berada di Kementerian Agama, sehingga dalam kabinet kerja Pak Jokowi JK ini saya juga tinggal melanjutkan beberapa yang sudah saya coba rintis. Pertama, yang penting bagi saya adalah mengembalikan semangat, spirit, bahkan ruh, jiwa dari seluruh keluarga besar Kementerian Agama untuk kembali ke hitoh Kementerian Agama, yaitu bagaimana bisa menjalankan misi Kementerian Agama itu. Karena ya kita sama tahu Kementerian Agama sempat mengalami fase tahap di mana mereka merasa terjadi demoralisasi lah semacam itu. Jadi karena beberapa kasus-kasus yang dialami oleh sebagian pejabat atau staf pegawai di lingkungan Kementerian Agama. Jadi inilah yang kemudian harus dibangkitkan kembali rasa percaya diri dari semua yang ada di dalam internal Kementerian Agama, sehingga kemudian yang saya coba bangun bersama adalah meneguhkan nilai-nilai yang kemudian nilai-nilai ini menjadi budaya kerja, landasan kita dalam bekerja, yang itu harapannya bisa membudaya dalam iklim di Kementerian Agama. Itulah nilai-nilai integritas, nilai-nilai profesionalitas, inovasi, keteladanan, dan tanggung jawab. Itu yang coba kita tanamkan betul itu. Ada kata agama di dalam kementerian Betul. yang Anda pimpin, Kementerian Agama. Agama bagi semua agama apapun, sesuatu yang agung, bersih, pokoknya sesuatu hal-hal yang baik-baik saja. Bagaimana Anda menjaga itu? Betul, itulah yang juga bagian pertama kali ketika saya masuk di Kementerian Agama. Perlu diingat bahwa Kementerian Agama adalah satu-satunya institusi negara yang jumlah satuan kerjanya terbanyak di Indonesia, bahkan di dunia, karena ada 4.484 satuan kerja. Jadi ini banyak sekali, dan karenanya kemudian pertama kali yang ingin saya tekankan adalah menyadarkan internal Kementerian Agama bahwa ada kata agama dalam institusi di mana kita berada di dalamnya, sehingga kita tidak boleh main-main membawakan diri, tidak boleh ya harus hati-hati betul gitu, karena masyarakat sudah otomatis memiliki persepsi, memiliki mindset, cara pandang bahwa mereka yang bekerja, berkecimpung di Kementerian Agama adalah orang-orang yang dipersepsikan faham agama. Jadi ini sesuatu yang harus betul-betul dicermati betul. Itulah kenapa kemudian nilai-nilai seperti yang saya katakan tadi itu menjadi sesuatu yang mendasar untuk ada pada setiap kita. Jadi tentu agama dalam pengertian agama, semua agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Oke, demoralisasi itu apakah sempat ada guyon-guyon orang, Kemenak itu artinya Kementerian Perdagangan Agama. Jadi seolah-olah agama itu diperdagangkan. Dua pendahulu Anda tergelincir di urusan haji. Memang berat ini urusan haji ini. Betul, bahkan ada ungkapan yang lebih sarkastik yang saya terima pertama kali, dan ini ungkapan yang sebenarnya juga sudah cukup lama, bahwa guyonannya atau ledekannya itu kan semua hal ada di Kementerian Agama kecuali agama gitu. Ini sungguh menggugah, tidak hanya menggugah, bahkan mengusik kesadaran kita, dan karenanya justru kita harus kemudian bisa melakukan refleksi terhadap ungkapan-ungkapan yang meskipun ini guyon tapi itu harus disikapi. Nah, karenanya memang tadi itu integritas, profesionalitas, inovasi itu harus. Saya ingin birokrasi di Kementerian Agama adalah birokrasi yang tidak terjebak atau terbelenggu dengan rutinitas. Itulah kenapa saya ingin tanamkan nilai inovasi, karena masyarakat yang harus dilayani itu kan masyarakat yang dinamis, yang berubah. Sementara kalau kita yang berkewajiban melayani itu statis, ya itu kan malah tidak nyambung. Jadi kita pun juga harus inovasi. Misalnya contohnya seperti itu. Nah, karenanya memang
inti atau sesuatu yang mendasar adalah kesadaran tadi itu untuk menanamkan nilai-nilai. Dan itu mudah? Tentu butuh proses, butuh waktu, proses yang lama. Karenanya selain nilai dibangun, sistem juga harus dibuat, regulasi juga harus dibuat dalam rangka agar nilai-nilai ini bisa diimplementasikan. Dan tentu sistem dalam kaitannya reward and punishment ya. Jadi karenanya saya memanfaatkan pengawasan internal yang ada di Kementerian Agama untuk lebih mengedepankan pencegahan daripada penindakan, sambil juga mengaktifkan atau memanfaatkan pengawasan eksternal. Itulah di hari-hari pertama dulu ketika saya mulai mengawali bekerja di Kementerian Agama, saya bertemu dengan KPK, saya bertemu dengan ICW, karena mereka lah yang memiliki banyak informasi sebagai pengawas eksternal Kementerian Agama. Ya. Kita masuk ke program yang banyak ditangani dan disoroti oleh orang, haji. Ya. Sekarang ini apalagi antrian untuk naik haji itu bisa panjang, 8-10 tahun. Bagaimana menjelaskan itu ke publik bahwa memang ini sesuatu yang tidak bisa kita atasi lagi? Ya, jadi sejak tahun lalu 2014 memang pemerintah Arab Saudi melakukan kebijakan mengurangi 20% dari seluruh kota nasional di setiap negara akibat dari perluasan Masjidil Haram yang dilakukan, renovasi dilakukan secara besar-besaran, sehingga daya tampung kapasitas Masjidil Haram itu jauh menyusut, sehingga setiap negara dipotong 20%, dan itu tidak terkecuali Indonesia. Sehingga kemudian semakin kecil kota yang kita miliki. Sementara di sisi lain memang animo masyarakat itu luar biasa. Ini mungkin juga cermin dari perekonomian kita yang semakin membaik begitu, sehingga kemampuan orang untuk berhaji itu semakin besar, sehingga animonya pun juga semakin besar. Nah, ini memang sesuatu yang tidak terhindarkan. Itulah kenapa ada beberapa kebijakan yang mungkin sedikit mengusik sebagian umat Muslim Indonesia, tapi menurut saya ini harus dikedepankan gitu. Misalnya saya ingin bahwa yang berhaji itu prioritas benar-benar bagi yang belum pernah berhaji sama sekali. Jadi ini adalah cara bagaimana agar kita betul-betul bisa menjalankan ajaran agama, karena haji itu kan kewajibannya hanya sekali. Sementara yang sudah pernah itu sunnah saja, bukan kewajiban lagi. Tapi di kalangan masyarakat kita ada kebanggaan, saya sudah 3 kali, saya 4 kali, 7 kali. Betul. Nah, itulah yang juga saya ingin mengubah mindset, mengubah cara pandang, paradigma mayoritas umat Muslim Indonesia, bahwa seharusnya kalau seseorang diketahui pernah berhaji bahkan berkali-kali, itu seharusnya dia malu gitu, bukan justru malah bangga atau membanggakan diri atau cerita dengan penuh kebanggaan. Justru dia malu karena apa? Karena dengan haji yang berkali-kali pada dasarnya dia telah menyerobot menghilangkan hak orang atau lain. Menghilangkan hak orang lain yang lebih berkewajiban, karena banyak yang belum berhaji, dan itu kewajiban bagi saudara-saudara kita gitu. Itu dari segi paradigma, mungkin juga bisa diatur dengan undang-undang atau peraturan. Tapi tahan dulu Pak Menteri. Baik pemirsa, kita istirahat sebentar, tetaplah di One on One. Kembali lagi di One on One bersama Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Pak Menteri, bagaimana menyampaikan ke publik bahwa kamu jangan naik haji lagi karena sudah pernah, sementara banyak orang yang merasa naik haji itu adalah panggilan? Iya, betul. Jadi yang juga perlu diketahui oleh masyarakat umum, khususnya umat Islam, adalah kewajiban berhaji itu pada dasarnya hanya sekali. Itu pertama. Lalu kewajiban yang sekali itu pun bersyarat sebenarnya. Artinya hanya bagi yang mampu. Jadi ada istilah istitoah. Istitoah itu artinya berkemampuan.
Jadi hanya yang berkemampuan sajalah yang berkewajiban untuk berhaji. Kemampuan itu materi saja. Nah, disinilah yang perlu kita jabarkan. Tentu kemampuan dalam hal ini adalah tidak hanya kemampuan finansial, tapi juga kemampuan materi, tapi juga kemampuan fisik, kesehatannya juga menunjang, juga kemampuan peluang, kesempatan yang ada gitu. Itu juga orang bisa saja dia uangnya banyak, secara materi dia berlebihan, fisiknya sehat, segar bugar, tapi kalau peluangnya tidak ada kesempatan untuk berhaji kan juga, apakah ini juga dia sudah memenuhi syarat berkemampuan, apakah dia berkewajiban. Nah, oleh karenanya menurut hemat saya, di tengah-tengah antrian yang sangat panjang, di tengah-tengah masih banyak saudara kita yang lebih berkewajiban sebenarnya karena dia belum pernah berhaji, maka bagi yang sudah pernah, yang sudah gugur kewajibannya, itu sebaiknya harus berbesar hati, berjiwa besar, berlapang dada untuk memberikan kesempatan kepada yang wajib, kepada saudara-saudaranya yang berkewajiban. Dan itu karena berpahala dirinya juga sudah, itu. Saya pikir, saya pikir dia akan mendapatkan ganjaran yang mungkin boleh jadi bisa lebih besar dari kalau dia menunaikan ibadah haji gitu. Oke, itu dari segi ajakan, dari segi seruan. Undang-undang atau peraturan bisa dibuat? Memang belum ada ketentuan ini. Itulah pada tahap awal ini himbauan begitu ya, himbauan kepada semua kita, dan ya tentu nanti kita lihat kalau memang kebutuhannya sudah sedemikian rupa, tentu perlu, apakah diperlukan regulasi terkait dengan hal ini, kita lihat nanti kebutuhannya seperti apa. Misalnya online sistem, ada Siskohat itu kan, yang sudah begitu dia daftar, kalau itu ada sudah langsung dikasih tanda. Iya, jadi sistem komputerisasi haji terpadu Siskohat yang kita miliki itu memiliki cara bagaimana untuk mengidentifikasi para calon jemaah haji kita apakah dia sudah pernah berhaji atau belum. Oke, ada juga pernah pembatasan untuk yang berusia lanjut. Ya. Sementara banyak orang terutama di desa-desa itu menabung mulai muda dan udah terkumpul ketika usianya tua. Tetap akan berangkat karena dia merasa saya mati di Mekah itu justru kebanggaan buat mereka. Iya. Jadi khusus bagi lansia, khususnya yang di atas 70 tahun lanjut usia, itu memang kita prioritaskan. Jadi prioritas ini bagi lansia yang memang secara fisik, secara kesehatan dia memenuhi syarat. Persoalannya timbul ketika lansia itu mengidap penyakit yang berisiko tinggi. Jadi yang risti istilahnya. Jadi lansia yang risti. Ini yang memang kami menghadapi semacam dilematis begitu. Karena di satu sisi ada pandangan yang mengatakan justru lansia yang meskipun dia risti, ini yang juga harus diprioritaskan. Karena memang peluangnya sudah semakin mengecil. Tapi juga tidak sedikit yang berpandangan bahwa sebaiknya lansia yang risti itu justru dicegah. Karena ini tidak hanya membahayakan keselamatan jiwa yang bersangkutan, tapi juga ketika nanti berada di tanah suci, itu juga akan menimbulkan persoalan-persoalan yang tidak sederhana begitu. Sehingga yang seperti itu seharusnya dicegah demi untuk kemaslahatan yang lebih umum, yang lebih luas begitu. Jadi karenanya khusus terkait lansia yang risti ini, dalam waktu dekat kami Kementerian Agama akan mengadakan semacam muzakarah nasional. Jadi semacam kajian dalam skup nasional dengan mengundang tidak hanya ahli-ahli kesehatan, para dokter, untuk mengidentifikasi jenis risti seperti apa yang memang yang tidak boleh berangkat, tapi juga ulama-ulama untuk kemudian secara agama, kemudian hukumnya itu bagaimana orang dengan penyakit seperti itu gitu. Oke, Pak Menteri, ini kuota untuk Indonesia itu kan untuk haji reguler dan juga haji khusus. Betul. Ya. Biasanya haji khusus ini karena orang-orang kaya yang biasa naik di situ, itu membuka peluang untuk orang berkali-kali itu. Apakah ada perlakuan kepada mereka nantinya haji khusus ini? Iya.
Ya, jadi memang haji khusus itu diperuntukkan bagi orang yang memang memiliki kemampuan finansial yang lebih, sehingga kemudian dia mendapatkan fasilitas juga yang lebih baik dibanding haji reguler. Hanya memang regulasinya tentu kita nanti akan sesuaikan. Jadi kalau reguler kita lihat ya, kalau memang antriannya itu semakin panjang, ya tentu prioritas bagi yang belum berhaji itu yang akan kita terapkan. Sejauh ini karena antriannya belum terlalu panjang begitu. Jadi tapi kita lihat kebutuhannya. Suatu saat akan kita samakan kalau memang ada kebutuhan ke arah sana. Oke. Biasanya ada lobby-lobby untuk menambah kuota. Apakah bisa dilakukan kepada pemerintah Arab Saudi? Ya, bulan lalu saya berkunjung ke Saudi, bertemu dengan Menteri Haji di sana dalam rangka membicarakan persiapan Haji 2015, termasuk juga saya sampaikan aspirasi mayoritas umat Islam Indonesia ingin menambah kota. Tapi pemerintah Arab Saudi tegas mengatakan bahwa mereka lebih memprioritaskan keselamatan jiwa jamaah haji itu sendiri. Sebab kalau ditambah kotanya itu justru akan menimbulkan sesuatu yang bisa mengancam keselamatan jiwa, karena memang kapasitas daya tampung Masjidil Haram itu sudah sangat terbatas sekali dengan dilakukannya renovasi yang besar-besaran itu. Jadi Menteri Haji Saudi dengan amat sangat menyesal belum bisa memenuhi permintaan kita, karena tetap potongan 20% itu masih diberlakukan itu. Oke, selain kuota, hal-hal yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk memperbaiki layanan kepada calon jamaah kita itu seperti apa? Ya, untuk 2015 ada beberapa hal yang ingin kita tingkatkan kualitas pelayanannya, misalnya terkait dengan rute penerbangan. Jadi jemaah haji kita yang jumlahnya 168.800 orang itu dibagi dalam dua gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama itu sebelum tiba di Mekah, mereka ke Madinah dulu. Tapi untuk mencapai Madinah, mereka mendarat di Jeddah. Sehingga dari Jeddah untuk mencapai Madinah itu harus menggunakan bis selama 6-8 jam perjalanan. Nah, gelombang kedua itu bisa langsung ke Jeddah lalu ke Mekah. Dari Mekah sebelum ke tanah air mereka ke Madinah. Nah, tapi untuk kembali ke tanah air dari Madinah, mereka harus ke Jeddah lagi karena bertolaknya harus dari Jeddah. Nah, ini yang akan kita rubah. Jadi untuk gelombang pertama bisa langsung ke Madinah. Jadi dari 12 embarkasi yang ada di tanah air, dari Aceh, dari Medan, dari Batam, itu semuanya termasuk juga dari Jakarta, Solo, Makassar, itu semuanya bisa langsung ke Madinah. Nah, lalu pulangnya untuk gelombang 2 itu dari Madinah, dia tidak perlu lagi ke Jeddah. Dia dari Madinah bisa langsung kembali ke tanah air. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan efisiensi dengan perubahan sistem satu arah dalam penerbangan ini. Oke, efisiensi itu bisa mengurangi ONH? Mudah-mudahan sekarang sedang dihitung bersama DPR. Jadi kemarin kami minggu lalu sudah mengadakan rapat kerja dengan DPR dalam rangka pembicaraan pendahuluan untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji 2015. Ya, mudah-mudahan kita sedang hitung. Meskipun saya terus terang hari-hari ini saya sangat sedih karena kurs rupiah terhadap dolar, rupiah kita melemah begitu ya. Jadi meskipun dolarnya tidak mengalami kenaikan, tapi ketika di konversi menjadi rupiah menjadi naik. Tapi mudah-mudahan nanti pada saat haji sudah kembali normal. Oke, selain haji Pak Menteri, banyak orang yang mengapresiasi Pak Menteri terkait dengan kerukunan beragama. Terakhir Anda mengakui ada kepercayaan Bahai kalau nggak salah ya? Sebenarnya bukan mengakui. Jadi ya ini yang perlu diklarifikasi ya ke masyarakat. Tentu masih banyak perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Apakah negara, pemerintah dalam hal ini punya kewenangan untuk memberikan pengakuan terhadap sebuah keyakinan yang dianut oleh masyarakat itu agama atau bukan agama. Gitu. Jadi
tentu bukan pengakuan. Yang saya katakan bahwa saya sebenarnya merujuk kepada Undang-Undang 1 PNPS 1965, bahwa dalam penjelasan undang-undang itu dikatakan bahwa selain 6 agama yang dianut, istilahnya di sana yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, bukan yang diakui, tapi yang dianut. Tapi juga ada beberapa agama juga yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia yang tetap dibiarkan keberadaannya selama mereka tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu di luar yang 6 itu disebut. Jadi sebenarnya Bahai itu adalah agama juga yang dianut oleh sebagian warga negara kita, dan meskipun harus jumlahnya dilindungi tidak oleh banyak. pemerintah. Nah, ini yang sekarang sedang kita siapkan rancangan undang-undang tentang perlindungan umat beragama. Nah, dalam rancangan undang-undang ini kita heavy-nya, titik tekannya adalah memberikan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia terkait dengan 2 hal. Pertama, terkait dengan kebebasan atau kemerdekaan dia untuk memeluk agama, dan yang kedua adalah jaminan kebebasan dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya. Karena ini adalah perintah konstitusi, pasal 29 ayat 2. Nah, karenanya perlu ada undang-undang yang mengokohkan perlindungan ini dalam sebuah undang-undang yang sekarang sedang kita bahas. Mudah-mudahan bulan April nanti sudah bisa dipublikasikan rancangannya untuk bisa mendapatkan masukan dari berbagai kalangan. Oke, udah masuk prolegnas berarti? Sudah, kita sudah daftarkan di prolegnas. Oke, baik ya. Kita istirahat kembali pemirsa, tetap di One on One bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Usai jeda yang satu ini. Masih di One on One, 1 jam, 1 narasumber, 1000 inspirasi. Kita lanjutkan perbincangan bersama Menteri Agama, Bapak Lukman Hakim Saifuddin, untuk mendapatkan beragam inspirasi. Ya, Pak Menteri, kenapa harus ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan itu? Apakah intoleransi itu sudah semakin marak atau bagaimana? Iya, secara tidak langsung memang ada pengaruhnya terhadap gejala atau fenomena yang semakin muncul di beberapa tempat, meskipun secara sporadis begitu ya, yang sifatnya kasuistik. Jadi memang sekarang ini kan semakin dirasakan ada karena kebebasan kita untuk berekspresi, mengungkapkan pandangan atau pikiran kita, lalu kemudian tidak terelakkan dalam kasus-kasus tertentu ada sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai penistaan terhadap agama atau penodaan terhadap agama, yang kemudian ini misalnya dalam menyiarkan agama menyalahkan atau bahkan menghujat keyakinan agama lain, mengkafirkan orang lain, mengkafir-kafirkan dan sebagainya. Jadi ini yang kemudian di tengah-tengah masyarakat sangat berpotensi untuk terjadinya konflik horizontal yang dampaknya tentu akan merugikan kita semua. Jadi karena itulah maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan kita bersama di tengah-tengah kemajemukan kita yang memang kita itu adalah bangsa yang sangat beragam termasuk dalam agama begitu. Jadi memang ada kebutuhan memang untuk kita bagaimana agar umat beragama itu terlindungi. Jadi inti dari rancangan undang-undang ini adalah memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara dalam memeluk dan dalam menjalankan ajaran agamanya. Selama ini penegakan hukum terhadap konflik beragama itu sudah cukup bagus? Iya, dalam hal-hal tertentu memang banyak yang belum memenuhi harapan, harus kita akui gitu. Karena juga masalahnya kompleks begitu ya. Antara lain juga karena aparat penegak hukum kita tidak cukup punya payung hukum atau landasan hukum untuk bagaimana mereka bisa mengambil tindakan hukum gitu. Jadi inilah bagian juga yang perlu kita
isi kekosongan ini melalui rancangan undang-undang yang kita sedang persiapkan ini. Oke, selain itu apakah pemerintah di daerah karena adanya otonomi, kan banyak peraturan daerah perda-perda syariah yang kemudian sangat eksesif itu apakah mereka tidak diatur oleh adanya satu undang-undang? Nah, kalau perda-perda itu konteksnya berbeda. Jadi itu sangat tergantung dari proses demokratisasi yang ada di daerah itu sesuai dengan mekanisme pembentukan regulasi di daerah-daerah. Jadi kalau memang itu sudah menjadi aspirasi masyarakat di sebuah daerah dengan mengikuti proses legislasi yang ada di DPRD baik di kabupaten kota maupun provinsi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka sebenarnya sah-sah saja. Nah, kecuali kalau ada sebagian kita yang menilai perda itu bertentangan dengan Perpres misalnya, atau bertentangan dengan PP, atau bahkan bertentangan dengan undang-undang atau dengan konstitusi, undang-undang dasar, maka ada mekanisme tersendiri untuk mengajukan hal tersebut ke Mahkamah Agung untuk kemudian bisa direview gitu, bisa dikoreksi kembali gitu. Oke. Sekarang itu yang paling banyak konflik agama itu antar agama atau interagama. Jadi sesama Islam, sesama dua-duanya punya potensi. Jadi di internal umat beragama, di umat satu agama itu juga tidak terelakkan ada konflik-konflik seperti itu, tapi juga antar umat beragama juga kita temui di beberapa tempat, meskipun itu kasuistik ya masih. Saya sering risau dengan yang interagama, terutama di sesama Muslim. Orang bilang agama itu untuk kebaikan, tapi banyak orang justru bertengkar, berkonflik justru karena agama. Betul. Apa sebetulnya penyebabnya itu? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Ini mendasar gitu ya. Jadi memang ini juga yang perlu kita melakukan semacam refleksi atau perenungan atau melakukan kajian yang mendalam terhadap esensi agama. Jadi apa sesungguhnya esensi agama itu? Bukankah agama itu hakikatnya adalah untuk memanusiakan manusia? Sehingga menjadi sangat naif, bahkan ironis, justru orang saling menumpahkan darah justru sama-sama karena alasan agama. Ini kan sesuatu yang justru bertolak belakang dengan tujuan dari agama itu sendiri. Oleh karenanya pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah apakah agama itu, apapun agamanya, itu memang menyuruh orang atau mewajibkan untuk masing-masing agama itu bisa mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya. Ini kan problemnya karena setiap agama merasa harus memiliki umat yang paling banyak. Jadi ini kasarannya rebutan umat ini. Kan begitu. Masing pengikut ingin berebut pengaruh pengikut. Nah, pertanyaan yang mendasar ini yang saya sebagai bahan kajian, bahan renungan, apakah iya agama itu memerintahkan pengikut yang banyak begitu, atau agama itu hakikatnya justru menebarkan kebajikan, mengajak sebanyak mungkin orang untuk melakukan kebajikan gitu. Bukan untuk banyak-banyakan pengikut menurut pemahaman saya yang sangat terbatas tentu, tapi saya melihatnya berdasarkan pengalaman saya selama ini menangani kasus-kasus agama, karena memang tadi itu sumbernya merasa bahwa masing-masing harus memiliki pengikut yang banyak, sehingga kemudian konflik itu tidak terhindarkan dalam rangka memperebutkan pengaruh begitu. Nah, kalau cara pandang ini yang diubah bahwa yang harus diperlombakan itu adalah menebar nilai-nilai kebajikan, saya pikir semuanya akan merasa happy begitu karena memanusiakan manusia tadi itu. Oke. Indonesia dengan penduduk Islam terbesar, tapi Anda pernah sebutkan itu Islam terbesar dari segi jumlah, tapi kita bukan negara Islam. Bagaimana menjaga itu? Iya, maksudnya menjaga supaya jumlah yang besar itu yang mayoritas tidak merasa paling dominan dibanding kelompok yang minoritas. Iya. Jadi bagaimanapun juga sejarah dari bangsa kita adalah sejak awal memang kita adalah bangsa yang majemuk, yang heterogen, yang beragam begitu ya, yang plural.
Oleh karenanya memang corak atau jati diri keindonesiaan inilah yang harus tetap bisa kita rawat, kita jaga dan kita pelihara. Karenanya menjadi tanggung jawab utama yang mayoritas ini sesungguhnya umat Islam Indonesia untuk bagaimana bisa memberikan pengayoman, perlindungan kepada kelompok-kelompok yang minoritas, karena dimanapun hukum besinya begitu, hukum alamnya justru yang mayoritas yang harus lebih berkewajiban untuk melindungi yang kecil begitu. Tapi dalam konteks ber-Indonesia menurut saya karena kita sangat beragam, termasuk dalam hal beragama, maka akan lebih baik kalau yang ditonjolkan itu bukan terma atau istilah mayoritas minoritas, tapi yang lebih ditonjolkan adalah status kita sebagai sesama warga negara Indonesia. Sehingga kalau kita bicara sebagai sesama warga negara Indonesia, maka semua kita memiliki kewajiban yang sama, memiliki hak-hak yang sama. Gitu. Jadi tidak ada istilah mayoritas minoritas, karena istilah itu sebenarnya absurd juga, rancu juga. Dalam konteks apa mayoritas Islam itu di Indonesia mayoritas, di wilayah mana? Di Bali Islam itu sangat minoritas gitu, di Sulawesi Utara atau di NTT atau di Papua dan beberapa tempat yang lain begitu. Jadi itu relatif itu. Quran mengatur bagimu agamamu, bagiku agamaku. Juga dikatakan Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua orang. Tapi kemudian ada radikalisme yang tumbuh di masyarakat kita. Ini gara-gara apa? Ya, radikalisme itu dalam pandangan saya secara sederhana ada faktornya lebih karena orang merasa diperlakukan tidak adil gitu. Jadi karena ketidakadilan yang dihadapi, maka kemudian dia tidak ada pilihan lain dengan cara instan, dengan jalan pintas, lalu dia mereaksi ketidakadilan itu dengan menggunakan cara-cara kekerasan, dengan melakukan hal-hal yang radikal, yang ekstrim dan lain sebagainya gitu. Tapi juga tidak bisa kita menutup mata bahwa tindakan radikal, ekstrim dan lain sebagainya itu juga tumbuh karena faham keagamaan tertentu. Jadi ada faham keagamaan tertentu yang menjustifikasi, yang membenarkan tindakan kekerasan gitu sebagai bagian dari perintah agama misalnya. Itu faham-faham yang ini yang harus diluruskan gitu. Nah, oleh karenanya tadi itu menjadi kewajiban kita bagaimana agar faham keagamaan itu adalah faham keagamaan yang sejak ratusan tahun telah dianut oleh mayoritas dalam konteks Islam adalah umat Islam Indonesia gitu, yang moderat, yang penuh toleransi, yang tadi Anda katakan rahmatan lil alamin, menebarkan rahmat bagi alam semesta. Karena kan di tengah-tengah globalisasi, di tengah-tengah kebebasan yang mengglobal ini, masuknya nilai-nilai asing itu tidak terelakkan lagi. Nah, karenanya cara yang paling baik adalah bagaimana mayoritas umat beragama Islam dalam hal ini bisa membentengi diri, memiliki filter pada dirinya masing-masing terkait dengan faham keagamaan yang moderat, yang toleran, yang rahmatan lil alamin tadi itu. Gitu. Pemerintah berperan apa untuk menggolkan itu? Kita melakukan berbagai hal, misalnya dalam hal pendidikan di madrasah-madrasah, kita coba guru-guru agama kita tekankan hal-hal seperti ini, para mubalik, juru dakwah kita coba untuk lebih mengedepankan Islam yang inklusif begitu ya, Islam yang mengayomi semua, juga termasuk kalangan-kalangan pesantren, bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi misalnya, kita melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana menumbuhkan kesadaran berkonstitusi di kalangan para pengasuh pondok pesantren, para pemuka agama di daerah-daerah itu. Gitu. Oke, selain itu ada gelombang juga yang dari luar. Bagaimana memfilternya? Ada ISIS, ada yang disebut orang Wahabisme segala macam itu. Bagaimana memfilternya? Iya, jadi karena tentu ini kan masalahnya kompleks. Kami di Kementerian Agama sebatas yang terkait dengan faham keagamaan. Sementara kalau yang kaitannya dengan
untuk memonitor, memantau lalu lintas mobilitas dari orang-orang yang keluar masuk ke Indonesia dari negara-negara tertentu yang diindikasikan membawa paham-paham seperti itu mungkin kan aparat penegak hukum atau Kementerian Luar Negeri atau imigrasi dan lain sebagainya begitu ya. Jadi yang kami lakukan di Kementerian Agama adalah tadi itu memberikan membentengi diri dengan cara memberikan pemahaman yang sebenarnya sudah ratusan tahun ada di masyarakat kita. Jadi Islam yang lazimnya dianut oleh Nahdlatul Ulama, oleh Muhammadiyah, oleh ormas-ormas Islam besar lainnya yang Islam yang moderat itu. Dan itu harusnya bisa membentengi semua itu karena jumlah ormas-ormas itu jauh lebih besar pengikutnya dibanding yang baru-baru masuk. Baik, Pak Menteri, kita istirahat lagi. Baik. Ya, pemirsa, kita istirahat dulu, tetap di One on One. Kita sampai di sesi terakhir One on One malam ini dan tamu kita Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Pak Menteri, tadi di awal sudah kita bilang Bapak menjadi Menteri Agama dulu sekali, jauh tahun 67 ya. 67 orang tua Pak Menteri juga Menteri Agama. Waktu itu, waktu Ibu Mega menjadi presiden, ada yang nanya, bagaimana rasanya kembali lagi ke istana seperti pulang ke rumah? Apakah Pak Menteri juga merasa seperti pulang ke rumah, kembali ke Kementerian Agama itu? Iya, saya lahir tahun 62. Jadi ketika ayah saya menjadi Menteri Agama di tahun 62, saya baru lahir gitu. Dan ketika mengakhiri ya umur saya 5 tahun. Gitu. Jadi tapi memang Kementerian Agama adalah institusi yang tidak asing bagi keluarga kami, karena selain ayah di Kementerian Agama juga banyak kerabat ayah yang juga berkecimpung di Kementerian Agama. Jadi apalagi sebelumnya saya pernah menjadi anggota DPR di komisi yang membidangi agama. Jadi interaksi saya dengan Kementerian Agama juga cukup lama terbangun. Itu yang termasuk merupakan keberuntungan bagi saya sehingga tidak terlalu asing lah. Gitu. Apakah pengalaman itu atau perasaan itu kemudian membuat Pak Menteri merasa saya harus berbuat sebaik-baiknya kepada umat? Benar. Jadi saya menyadari betul latar belakang historis dari lahirnya Kementerian Agama. Dan karenanya saya merasa bahwa eksistensi dari institusi ini sebenarnya bagian yang tidak terpisahkan dari terbentuknya negara bangsa dengan jumlah lebih dari 240 juta penduduk yang merupakan bangsa besar begitu. Oleh karenanya memang misi yang diemban oleh Kementerian Agama ini sungguh mulia. Karenanya saya merasa bersyukur bisa berkesempatan untuk bersama-sama dengan yang lain untuk bagaimana bisa mengembangkan Kementerian Agama ini. Dalam hal haji misalnya, sempat orang bilang enakan di Malaysia naik hajinya lebih murah dan lebih tertib. Apa memang seperti itu? Ya, saya pikir tergantung melihatnya dari mana. Begitu, bahkan ada yang lebih jauh mengatakan haji Malaysia lebih murah daripada Indonesia. Saya pikir itu pandangan yang harus diluruskan gitu. Dari sisi biaya saja misalnya, kalau mengacu kepada tahun 2014 yang lalu, biaya haji Indonesia itu 3.200 US dollar rata-rata ya, 3.200. Sementara Malaysia itu 4.475. Bahkan Singapura itu 6.100. Bahkan kalau dibandingkan 6.800 Singapura, hampir 2 kali lipat dari kita. Bahkan Brunei itu lebih tinggi lagi, 9.100 itu. Memang dengan Thailand itu hanya 3.000 US dollar, Filipina 3.100. Tapi harus diingat, Indonesia adalah satu-satunya negara yang jamaahnya mendapatkan living cost. Jadi dari uang setoran dikembalikan itu, sebagian. Dikembalikan $400. Jadi kalau 3.200 dikurangi 400 itu hanya 2.800 sebenarnya. Masih lebih murah berarti. Masih lebih murah, belum lagi fasilitas yang diterima. Misalnya selama di Madinah mendapatkan 2 kali makan sehari, lalu kemudian selama di Mekah mendapatkan fasilitas bis sholawat yang beroperasi 24 jam bagi mereka yang tinggal lebih dari 2 km dari Masjidil Haram. Belum lagi kalau kemudian dia mendapatkan
makanan di Mina, di Arafah Mina, lalu mendapatkan pakaian ihram, mukena, dan banyak fasilitas lain yang tidak diterima oleh negara-negara lain. Oke, kembali ke orang tua dan masa kecil. Merasa di breeding nggak sama orang tua bahwa suatu saat harus jadi menteri agama, makanya disekolahinnya ke Gontor gitu? Tidak. Jadi saya bersyukur, sangat bersyukur memiliki orang tua yang memberikan kebebasan bagi kami, putra-putrinya, untuk memilih atau untuk melanjutkan pendidikan di jalur mana, di bidang apa, begitu. Jadi kami 10 bersaudara dan saya yang terakhir, yang nomor 10, kita sangat beragam pendidikan formal kita karena memang orang tua tidak pernah ada mengharuskan agama. Ya, Oke. Ada Gontor itu kan, kalau lihat ada waktu itu film tentang Gontor kan, Negeri 5 Menara. Ada yang bandel itu pernah dihukum gitu kalau waktu... Oh, sering. Jadi salah satu hukuman yang termasuk berat itu adalah dibotak, dicukur gundul. Pak Menteri pernah? Saya berkali-kali. Saya berkali-kali. Karena apa itu biasanya? Kabur, kabur itu maksudnya tidak ikut kelas, pergi ke kota Ponorogo atau ke kota Madiun tanpa izin dari kepada guru yang ada di sana. Dan pulang terlambat langsung dibotak. Ya, diberi sanksi hukuman. Berarti semua orang tahu ini? Tahu, seluruh pondok tahu bahwa ini yang melanggar itu karena beda sendiri kan, rambutnya gundul. Pasti habis kena hukum gitu ya. Lantas bagaimana itu orang yang pernah waktu mudanya dihukum tahu-tahu disurvei oleh lembaga survei menjadi menteri yang sesuai dengan harapan masyarakat? Apa yang membuat Anda berubah? Saya juga terus terang saya surprise juga dengan hasil LSI ini ya. Saya mensyukuri, tentu saya sangat bersyukur bahwa saya termasuk yang memenuhi harapan lah dibanding beberapa menteri yang lain begitu. Tapi yang jelas tentu ini adalah sesuatu yang justru harus memacu saya untuk bagaimana lebih baik lagi, tidak hanya sekedar mempertahankan tapi juga mengembangkan. Jadi mudah-mudahan ini adalah bentuk apresiasi yang membuat saya harus lebih bertanggung jawab lagi untuk menjalankan amanah ini. Oke. Dengan segala kesibukan sebagai menteri, masih punya cukup waktu untuk diri sendiri menjalankan hobi atau dengan keluarga? Iya, saya harus paksakan betul. Saya harus. Jadi saya biasakan untuk 2 hari sekali saya jogging di pagi hari. Kalau ini di luar rumah, kebetulan dekat rumah ada taman yang cukup nyaman untuk jogging. Kalau cuaca hujan, ya saya treadmill saja di rumah, di dalam rumah begitu. Nah lalu Sabtu Minggu biasanya kalau tidak ada acara keluar kota, saya coba manfaatkan bersama istri dan anak-anak. Dan masih nge-tweet sendiri, bukan oleh asisten? Twitter adalah sesuatu yang sangat menghibur saya. Jadi itu bagian yang saya merasa bersyukur ada sosial media seperti Twitter, karena Twitter itu menjadi sekolah saya yang lain begitu, karena saya banyak belajar dari Twitter, banyak pengetahuan yang saya dapatkan, banyak informasi yang bisa saya dapat dari Twitter. Selain juga hal-hal yang sifatnya menghibur tadi itu, kadang-kadang bercanda atau guyonan dengan sesama pengguna Twitter yang lain. Dan kalau lagi ke acara apa gitu suka selfie? Itu bagian dari hiburan juga. Iya. Waktu itu ada ulama yang bilang selfie haram. Saya pikir saya pikir saya tidak sejauh itulah gitu ya. Tergantung niatnya pada akhirnya kan. Segala sesuatu tergantung niatnya. Apakah juga bagian dari perhatian Pak Menteri, ulama-ulama seleb yang seperti itu yang ucapannya kadang-kadang tidak substantif, itu juga jadi perhatian? Ya, kita ambil hikmahnya saja. Dengan adanya ungkapan-ungkapan seperti itu, maka itu secara tidak langsung mengajak kita untuk lebih mendalami
memahami esensi dari ajaran agama itu seperti apa gitu. Sehingga kemudian mungkin dengan begitu lalu kemudian kita bisa mendapatkan yang lebih prinsipil, yang lebih esensial dalam beragama itu dalam hal yang seperti apa gitu. Jadi kita ambil sisi positifnya saja menurut saya. Oke, baik Pak Menteri. Baik. Nanti sehabis acara ini teman-teman mau selfie sama Pak Menteri. Oh, dengan senang hati. Oke. Ya, pemirsa, demikian One on One malam ini. Saya Latif Sregar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih.